Dewa Medis Terkuat. Bab 421. Liu Changnan memimpin orang banyak dan segera mendatangi keluarga Cheng. Saat itu, keluarga Cheng dianggap sebagai keluarga besar di Jiangdong. Namun kemudian, keluarga Cheng mengalami akhir yang tidak dapat diperbaiki karena keterlibatan mereka dalam upaya merebut ramuan Xiao Chen. Nasib keluarga itu tidak lagi seperti dulu. Namun unta yang kurus lebih besar dari seekor kuda. Status keluarga Cheng sebanding dengan makhluk yang sangat kuat itu. Kurang lebih, mereka masih punya kekuatan. Namun, dengan kekuatan baru, Istana Abadi Qingzu memasuki Jiangbei. Keluarga Cheng, di sisi lain, sekali lagi berada dalam situasi yang lebih buruk. Kalau tidak, putri sulung keluarga kaya tidak akan terobsesi dengan generasi kedua yang kaya raya. Ledakan. Mobil Land Rover milik Liu Changnan langsung menabrak gerbang rumah keluarga Cheng dan menghancurkannya berkeping-keping di tempat. Suara keras itu membuat seluruh warga keluarga Cheng ketakutan, lalu mereka bergegas keluar dari villa. Liu Changnan, apa yang ingin kamu lakukan? Liu Changnan memiliki ekspresi arogan di wajahnya, dengan wanita di kedua sisi dan cerutu di mulutnya. Dia melirik keluarga Cheng dengan penuh penghinaan. Kalian, keluarga Cheng, berani sekali. Adik laki-lakiku mengejar putri sulung keluarga Cheng kalian, dan kalian, keluarga Cheng, tidak berani setuju. Apakah kalian sudah bosan hidup? Tentu saja, semua orang di keluarga Cheng juga melihat generasi kedua muda yang kaya itu, dan wajah mereka langsung berubah dingin. Liu Changnan, sepertinya ini bukan giliranmu untuk memberi nasihat tentang pernikahan putri keluarga Chengku. Oh, dasar pemarah. Kalian keluarga Cheng, apa kalian belum pulih? Apa kalian pikir di Jiangdong, keluarga Cheng kalian satu-satunya yang berkuasa? Dasar orang-orang bodoh. Jangan lupa bahwa di Jiangdong, Istana Abadi Qingzu yang memegang keputusan akhir. Aku, Liu Changnan, adalah murid terdaftar Istana Abadi Qingzu. Beraninya kalian, keluarga Cheng, tidak menghormatiku. Apa kalian sudah lelah hidup? Semua orang di keluarga Cheng mengepalkan tangan mereka, mata mereka dipenuhi amarah. Liu Changnan, apa yang ingin kamu lakukan? Sangat mudah. Biarkan putri tertua keluarga Chengmu menikah dengan kami, dan masalah hari ini selesai. Kalau tidak, hari ini, aku, Liu Changnan, akan membantai keluarga Chengmu dengan darah. Kamu berani? Apakah menurutmu aku berani? Liu Changnan menghentakkan kaki ke tanah, dan lantai beton langsung hancur berkeping-keping. Orang-orang dari keluarga Cheng segera mengepalkan tangan mereka, menggertakkan gigi mereka, dan mata mereka dipenuhi amarah. Jika leluhur keluarga Cheng masih hidup, bagaimana mungkin keluarga Cheng bisa jatuh sampai titik ini? Liu Changnan hanyalah sampah kecil. Benarkah dia berkualifikasi untuk menyerang rakyatnya sendiri? Dulu, keluarga Cheng bahkan tidak memandangnya. Pada saat ini, orang-orang keluarga Cheng merasa sangat sedih. Namun, pada saat itu, tiba-tiba, 10 sosok jatuh dari langit. Mereka mengenakan seragam hitam pekat dengan sulaman api merah menyala di atasnya serta motif naga di dada mereka. Liu Changnan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan keningnya sedikit. Siapa kamu? Pria berseragam hitam itu menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah murid Istana Abadi Qingzu. Bagus. Liu Changnan mengangkat kepalanya dengan bangga. Aku adalah murid Istana Abadi Qingzu, memangnya kenapa? Tuan Xiao telah memerintahkan agar semua murid Istana Abadi dibunuh tanpa ampun. Bunuh. Setelah perintah diberikan, Liu Changnan terkejut. Aku adalah murid Istana Abadi Qingzu. Siapa yang berani menyentuhku? Istana Abadi Qingzu tidak akan membiarkanmu pergi. Begitu dia selesai bicara, lawannya melayangkan pukulan. Liu Changnan hanyalah seorang murid terdaftar, dan kekuatannya hanya mencapai tingkat master seni bela diri. Bagaimana dia bisa sebanding dengan pihak lainnya? Dengan satu gerakan, lawan langsung menusuk dadanya dan menghantamkan tubuhnya ke Land Rover yang ada di belakangnya. Ah! Semua anak buah Liu Changnan berteriak, namun tak lama kemudian, mereka mengikuti jejak Liu Changnan. Namun ini bukanlah akhir, ini hanyalah permulaan. Mengikuti jejak Xiao Chen, tak seorang pun dapat bertahan dimanapun ia lewat, dan satu demi satu istana abadi berjatuhan di kakinya. Kemanapun Xiao Chen lewat, tidak ada rumput yang tumbuh. Istana Abadi Bambu Hijau, Istana Abadi Lietu, Istana Abadi Rongcheng. Semua murid elit yang dikirim oleh berbagai sekte, besar dan kecil, semuanya berubah menjadi abu, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melarikan diri.
Xiao Chen bergerak maju dengan cepat, menghancurkan segalanya dengan kekuatan guntur, dan melenyapkan semua kehidupan yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Kota Iblis, tempat istana Konfusianisme dan Tao berada. Pada saat ini, Kota Iblis telah mengumpulkan murid-murid dari puluhan istana abadi, besar dan kecil. Semua orang berkumpul bersama, dan tak terhitung banyaknya Master Super yang siap bertempur. Hari ini, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah memberikan bantuan kepada Istana Abadi Konfusianisme dan Taoismeku dan menghadiri konferensi yang diselenggarakan oleh Istana Abadi Konfusianisme dan Taoismeku. Tuan Kong, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Xiao Chen sombong dan mengandalkan banyak bawahannya untuk menyapu bersih semua Istana Abadi yang besar. Dia tidak memberi kita kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Istana Abadi Konfusianisme dan Tao Anda bersedia melawan musuh ini, kami pasti akan membantu Anda. Tuan Muda Istana Konfusianisme dan Tao mengangguk puas. Benar sekali. Xiao Chen, kau memang terlalu sombong. Sejak zaman dahulu, hanya Istana Abadi milikku yang menguasai dunia sekuler. Siapa yang bisa bersaing dengan kita? Jika bukan karena Kaisar Qin di generasi selanjutnya, kita masih tak terkalahkan sampai sekarang. Sekarang, dia, Xiao Chen, berani menyerang kita. Apakah dia benar-benar mengira dirinya adalah Kaisar Qin? Hari ini, kita, Istana Abadi Konfusianisme, akan memimpin. Semua Istana Abadi akan bekerja sama untuk membunuh Xiao Chen. Xiao Chen tidak tahu bahwa tindakannya telah menyebabkan perlawanan dari banyak Istana Abadi. Hanya beberapa hari kemudian, Xiao Chen telah tiba di daerah tempat keluarga Zheng dulu berada. Setelah waktu yang singkat, saya datang ke sini lagi dan segalanya telah berubah. Keluarga-keluarga yang pernah saya kenal sudah tidak ada lagi di sini. Sekarang, sebagai gantinya, muncul beberapa entitas baru. Sore harinya, mobil Xiao Chen tiba di sebuah hotel di Kundi. Tuan Xiao, saudara-saudara masih membersihkan para penguasa Istana Abadi dari tempat terakhir. Mereka akan tiba di sini satu demi satu pada jam 8 malam ini. Xiao Chen mengangguk. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Mereka telah bertempur selama berhari-hari dan butuh istirahat. Apa Istana Peri di Kundi ini? Ada berita. Tuan Xiao, Istana Peri di sini adalah Istana Peri Yunteng. Namun, dalam waktu yang singkat ini, kami belum dapat menemukan di mana orang-orang dari Istana Peri Yunteng berada. Mungkin mereka sudah melarikan diri, atau mungkin mereka telah pergi ke tempat lain. Bab 422. Kirim mata-mata untuk menemukan mereka. Untuk mencegah mereka melakukan hal-hal yang licik. Ya. Shen Tianjun setuju, lalu meminta Xiao Chen keluar dari mobil dan menemaninya ke hotel. Begitu mereka memasuki hotel, mereka mendengar banyak kebisingan di dalam hotel. Xiao Chen melirik ke arah asal suara berisik itu, lalu langsung mengerutkan kening. Ada dua pria dan seorang wanita berdiri di sana. Kedua pria itu, yang satu gemuk dan yang satu kurus, sedikit mabuk. Mereka tampak sombong dan menunjuk ke arah wanita itu. Tuan Qin, apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah seorang penyanyi terkenal? Saya katakan, Anda bukan apa-apa sekarang. Benar sekali. Kami memberimu uang untuk menemanimu minum, itu untuk memberimu muka. Jangan bersikap tidak tahu malu. Kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Jika Anda membuat kami tidak senang, kami dapat memecat Anda dalam semenit. Percayakah Anda? Wanita yang dimarahi sebenarnya adalah Qin Yui. Pada saat ini, dia tidak lagi secerah dan secantik sebelumnya. Ada beberapa bekas luka di wajahnya. Meskipun mereka tidak menakutkan, mereka jauh lebih jelek dari sebelumnya. Jelaslah dia telah cacat. Melihatnya sekarang, berpakaian seperti pelayan, tidak sulit membayangkan situasi seperti apa yang telah dia hadapi. Qin Yui mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Jangan bertindak terlalu jauh. Aku pelayan, tapi aku bukan seseorang yang bisa kau panggil dan kau pecat sesuka hatimu. Hahaha. Kedua pria dewasa itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Tatapannya seolah-olah dia sedang menatap Sabi. Qin Yui, kamu sekarang hanya seorang pelayan. Siapa yang memberimu muka untuk bersikap sombong di depan kami? Hah? Dasar jalan kecil. Pergi ke kamarku dan nyanyikan dua lagu untukku. Kalau tidak, aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya aku hari ini. Qin Yui mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Kau ingin aku bernyanyi? Kau sedang bermimpi. Sialan. Kau cari mati. Kalau begitu aku akan menghabisimu. Begitu dia selesai berbicara,
salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras. Tamparannya begitu besar dan luar biasa, hingga kedengarannya seperti kekuatan dahsyat di udara. Bisa dibayangkan jika tamparan ini mengenai wajah Qin Yuyi, wajah Qin Yuyi yang sudah penuh luka mungkin akan hancur total. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan orang itu. Hah! Sialan! Siapa kau sebenarnya? Siapa yang menyuruhmu menyerangku? Lepaskan aku, atau aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai bicara, pihak lain menarik telapak tangannya, dan dengan suara krek yang keras, tulisan tangannya pecah di tempat. Diputar menjadi lengkungan yang luar biasa. Ah! Pihak lainnya berteriak. Kamu berani memukulku? Dingxi, tolong aku. Lelaki jangkung kurus di sebelahnya mengayunkan tinjunya dan meninjunya, namun sebelum ia sempat melancarkan gerakannya, sebuah kaki besar lain telah menendang dadanya, mematahkan dadanya di tempat, menyebabkan ia memuntahkan darah dan terpental mundur. Bang! Kekuatan benturan yang besar langsung membunuh lawan. Orang yang bergerak adalah Shen Tianjun yang berada di sebelah Xiao Chen. Kemudian, dia mencengkeram leher pria gemuk itu dan merebutnya dari tangan Xiao Chen. Keluarkan dan bersihkan. Ya. Setelah memberi perintah, Shen Tianjun mencengkeram leher orang itu dan menyeretnya keluar. Itu seperti menyeret babi mati. Dan setelah melihat Xiao Chen, Qin Yuyi berbalik dan berlari tanpa berkata sepatah kata pun. Xiao Chen mengetukkan kakinya pelan dan berteleportasi ke sisi Qin Yuyi. Mengapa kamu berlari? Qin Yuyi menutupi separuh wajahnya yang terluka dan berkata sambil meneteskan air mata. Jangan lihat wajahku. Aku sudah menjadi monster yang jelek sekarang. Xiao Chen memukul kepala Qin Yuyi. Bodoh, apakah kau lupa bahwa kemampuan medisku tak tertandingi? Qin Yuyi tersedak dan berkata, saya tidak mau operasi plastik. Saya hanya mau wajah saya sendiri. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jangan khawatir, serahkan padaku. Setelah berkata demikian, dia menempelkan tangannya di alis Qin Yuyi. Seberkas cahaya menyambar, dan wajah Qin Yuyi langsung terasa hangat dan sedikit lembut. Saya melihat dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Xiao Chen segera meraih tangannya. Jangan menggaruknya. Tapi, gatal sekali. Itu saja. Setelah berkata demikian, dia menghela napas lega dan melepaskan tangannya. Qin Yuyi menyentuh wajahnya, dan benar saja, semua bekas luka di wajahnya telah hilang. Dia melirik ke cermin halus di sampingnya, dan matanya yang indah langsung terbelalak dengan ekspresi tidak percaya. Ya Tuhan! Wajahku akhirnya sembuh. Xiao Chen, lihat wajahku, sudah sembuh. Melihatnya seperti anak kecil, Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Baiklah, jangan melompat-lompat lagi. Ayo, anak buahku sudah memesan makanan untukku. Ayo, kita makan bersama. Qin Yuyi mengikuti Xiao Chen ke kamar pribadi di lantai atas. Seorang manajer hotel kebetulan melihat pemandangan ini dan langsung mengerutkan kening dan berjalan mendekat dan berkata, Hei, Qin Yuyi, apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang sudah waktunya bekerja, mengapa kamu makan bersama para tamu? Qin Yuyi baru saja ingin mengatakan sesuatu ketika Xiao Chen menariknya ke belakangnya, memasukkan satu tangan ke sakunya, dan menatapnya. Aku mengajaknya makan bersamaku, ada apa? Mata manajer itu berubah dingin. Siapa kau? Mau menjemputnya? Aku peringatkan kau. Dia telah menyinggung tuan muda tertua dari keluarga Leng. Tidak seorang pun kecuali tuan muda Leng yang berhak menyentuhnya. Apa kau tidak takut aku akan memberitahu tuan muda Leng? Jika tuan muda Leng marah, berhati-hatilah agar dia membunuhmu. Jangan salahkan aku. Tuan muda Leng sekarang menjadi tokoh populer di depan istana abadi Yunteng. Xiao Chen mengaitkan jarinya ke arah manajer. Datang. Manajer itu maju dengan ekspresi arogan di wajahnya. Apa? Xiao Chen mengangkat kakinya dan menendangnya langsung keluar. Ledakan. Dengan suara keras, sang manajer ditendang ke ujung koridor sambil memegang perutnya dan berteriak. Tidak masalah apakah itu tuan muda Leng. Atau kamu. Atau istana abadi Yunteng. Siapapun yang berani memprovokasiku, Xiao Chen, hanya akan berakhir mati. Apakah kamu mengerti? Kalimat yang mendominasi ini membuat jantung Qin Yuyi berdetak lebih cepat. Pada saat ini, dia teringat lagi pada hari itu, di Hotel Kota Ajaib, Xiao Chen, yang seorang diri bertarung melawan keluarga Liu dan keluarga Dongfang, serta berdiri gagah di atas ribuan orang dengan penampilannya yang mulia.
Setelah hari itu, hatinya tidak lagi memandang rendah pria manapun. Sayang sekali Xiao Chen sudah punya istri. Dia tahu dia tidak mempunyai kesempatan, dan berpikir dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk melihat Xiao Chen lagi. Tanpa diduga, hari ini, dia akan bertemu Xiao Chen lagi. Terlebih lagi, orang ini menyelamatkan dirinya sendiri. Bersambung.